Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan semuanya, mengalami perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi video yang semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa dukung channel kami untuk di subscribe, di like, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Tentunya harapan kami kan kawan dalam keadaan sukses selalu. Kami doakan baik dunia maupun akhirat, terlebih yang subscribe. Jadi kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi terkait tanaman coklat pada perkebunan orang tua kami yang tahun 98 awal krisis moneter dan mengalami awal kemarau panjang. Kita melakukan penanaman coklat ini yang saat sekarang ini sudah hampir umur mungkin di atas 20 tahun. Ini seperti ini mengalami gejala serangan busuk buah, yang dimana busuk buah ini akan sangat merugikan bagi kita semuanya sebagai seorang petani coklat, karena busuk buah ini bisa mewabah ke seluruh tanaman. Yang sudah fatal kan kawan, ini fatal, hampir semuanya kena busuk buah. Inilah keganasan bakteri dan jamur jahat kan kawan, seperti ini. Apabila tidak segera dikendalikan dengan melakukan yang pertama penyemprotan sebelum melakukan pemetikan supaya tidak menular ke tanaman yang lain melalui tangan kita. Yang kedua dengan fungisida yang tepat, interval yang tepat. Dan yang keempat kan kawan, lakukanlah perantingan yang maksimal supaya matahari bisa tembus ke seluruh tanaman, ranting dan buah, bahkan ke dalam tanah. Untuk kasus sampah yang semacam ini kan kawan bisa melakukan pengumpulan sampah supaya pH dalam tanah, sirkulasi air dalam tanah bisa segera terurai dan tidak mengalami penurunan pH dalam tanah yang mengakibatkan tanah kita dingin, kemudian tumbuhlah bakteri dan jamur jahat. Ini dikumpulkan, kemudian bisa disemprot M4, dicampurkan gula putih sebagai unsur hara tambahan yang akan menyuplai kebutuhan tanaman coklat itu sendiri. Kemudian kan kawan, untuk mengatasi gejala helophytis yang semacam ini kan kawan, ini sudah dipastikan ini buahnya di dalamnya rusak. Di sini sudah ada berapa serangan. Yang pertama helophytis, yang kedua busuk buah. Yang di sini yang dibahas masalah helophytis kan kawan. Ini sudah mengalami kerusakan yang fatal. Maka yang semacam ini harus dibuang, dibakar. Maka lakukanlah penyemprotan buah coklat supaya maksimal dalam mengendalikan helophytis. Lakukanlah dari seukuran buah yang seukuran ini kan kawan. Karena buah yang seukuran ini masih bisa disemprot dengan pestisida yang bisa menembus ke dalam jaringan buah yang sudah disengat oleh helophytis, berbentuk larva di dalamnya yang siap merusak buah maupun biji coklat yang ada di dalamnya. Maka apabila dilakukan penyemprotan dari ukuran seini dengan interval 5 hari sekali dengan pestisida, bisa mempergunakan merek Regen ataupun Metindo, bisa dicampur dengan CNG secukupnya dan Antonix secukupnya untuk menyuplai biar buah coklat berbobot dan memiliki kualitas yang baik. Maka dari ukuran ini, cara yang tepat mengendalikan serangan helophytis yang mengakibatkan buah coklat mengalami brekele atau bantat atau mengalami kerusakan. Itulah kan kawan yang harus kita lakukan. Seperti ini. Ini ranting-ranting mati kecil ini harus kita lakukan perantingan yang maksimal supaya matahari bisa bebas menembus ke area lahan tanaman coklat ini. Seperti inilah tanaman yang sudah umur tua. Apabila tidak memiliki waktu yang cukup
untuk mengendalikan, untuk memberikan perawatan baik perantingan pohon coklat itu, kemudian penyiangan sampah supaya tanah segera tersirkulasi daripada air yang terjebak, supaya cepat kering, tidak mengakibatkan pH tanah menurun. Maka penumpukan sampah ini, penjaluran sampah ini wajib kita lakukan kan kawan. Seperti itulah. Dan ini ada yang sudah matang, bisa kita lihat apakah buah yang matang ini memiliki buah yang normal, yang terbebas dari helophytes. Coba kita lihat, kita ambil seperti ini. Coba kita pastikan apakah dalamnya memiliki buah yang bagus ataukah tidak. Nah, ini kawan-kawan, seperti inilah. Ini alhamdulillah cukup terbebas dari helophytes. Ini cuma nyerang di bagian kulit. Ini tidak bisa menembus ke sini. Sebelum masuk ke sini kan kawan, helophytes ini sudah bisa dikendalikan dengan penyemprotan dengan interval 1 minggu sekali, dimulai dari seukuran buah, seukuran cabai kan kawan. Seperti ini. Ini seperti ini. Ini klon PRT dengan buji yang bulat lonjong, ciri khasnya ini padat kan kawan. Ini bulat lonjong, bukan gepeng kan kawan. Ini apabila gepeng ini gede, lebar, karena ini bulat lonjong. Nah, ini lebih berbobot dibandingkan yang gepeng, yang kelihatan gede tapi itu enggak berbobot. Seperti inilah kan kawan. Inilah klon PRT. Ini seperti ini. Dengan buah yang padat semacam ini kan kawan, tentunya bisa menginspirasi kita untuk lebih semangat. Terlebih sekarang harganya cukup bagus. Ini varian PRT, bahkan kawan yang sering kita promosikan baik melalui YouTube maupun Facebook. Inilah varian PRT. Dari bawah sampai ke ujung-ujung kawan-kawan, ini bisa berbuah lebat tuh, sampai ke dahan-dahan kecil, ranting kecil, semuanya ada buahnya. Seperti itu, semuanya ada buahnya. Ini tidak terawat dengan kondisi yang cukup baik, karena ini yang memiliki orang tua yang sudah cukup lanjut usia kan kawan, sudah umur lebih daripada 70 tahun. Ini semuanya hanya untuk menjadi motivasi orang tua supaya lebih senang. Ya, orang tua kami. Seperti inilah pohon-pohon yang sudah tua. Bayangkan dari umur tahun 98 kan kawan, kita tanam dari kemarau panjang, awal krisis moneter seperti ini. Ini helophytes yang sudah menguasai jaringan buah. Seperti ini. Ini Sungai Langka kan kawan. Ini varian Sungai Langka. Ini dengan kondisi yang rimbun seperti ini. Ini bisa dikatakan buahnya cukup lebat. Ini harus segera dilakukan perawatan yang memiliki waktu yang tepat dengan interval penyemprotan yang tepat, perolihan pestisida dan fungisida yang tepat, supaya memiliki kualitas yang baik pada tanaman ini. Disusul dari buah kecil sampai yang menjelang matang. Ini apabila dilakukan penyemprotan yang rutin dengan pestisida, perolihan waktu, dan interval penyemprotan yang tepat, maka akan memiliki kualitas yang baik.
nyumput kawan-kawan. Inilah keunggulan klon PRT. Buahnya bisa kayak gini dari bawah sampai ujung. Kayak gini kan kawan, bisa disaksikan. Seperti ini, lihat rantingnya tidak terurus. Tuh yang menumpang di atap gubuk kami, seperti itu. Inilah keunggulan klon PRT. Dari ujung sampai ke bawah, buahnya sangat luar biasa dengan kondisi yang kendati pun tidak terurus dengan baik, kondisi yang sangat rimbun dan cukup memiliki ketahanan daripada serangan busuk buah kan kawan. Itu sudah ada nampak matang satu. Seperti ini. Ini kan kawan, sudah 1-2 menjelang matang, kulitnya mengalami kerusakan seperti ini yang disebabkan oleh Helopithis, dan masih disusul juga masih ada buah baru yang masih membentuk bunga kan kawan. Tuh yang kami maksudkan kawan, ini akan mewabah, ini akan habis apabila tidak segera dikendalikan.